Wanita itu tiba-tiba merobek kalung kenangan di dadanya. Dengan hati yang hancur, ia pun melemparkan foto bersama ke dalam api. Lalu menarik koper dan sendirian menuju kantor catatan sipil. Dengan dingin mengambil surat cerai. Tanpa ragu ia langsung menuju bandara, memulai hidup barunya. Sementara itu sang pria masih asyik bermesraan dengan cinta pertamanya. Baru saat larut malam pulang ke rumah, ia mendapati kamar kosong. Hanya tersisa surat cerai berwarna merah terang di atas meja. Saat itu juga dia baru sadar bahwa dirinya telah kehilangan wanita itu. Namun semuanya sudah terlambat. 3 tahun lalu wanita itu tahu pria yang ia cintai akhirnya setuju untuk menikahinya. Ia begitu bahagia, penuh harapan menyambut pesta pernikahan. Namun tak disangka, pria itu justru menyerahkan surat cerai dengan sikap dingin, mengatakan bahwa hatinya masih pada cinta pertama, dan hanya menikah karena tekanan keluarga. Ia pun memperingatkan, pernikahan ini hanyalah kerjasama. Begitu ia menjadi kepala keluarga dalam 3 tahun, mereka akan segera bercerai. Suatu hari, setelah cinta pertamanya memutuskan hubungan, pria itu pun mabuk di bar, tanpa sengaja mengira wanita itu sebagai mantannya. Dari situlah mereka mulai berinteraksi. Sikap pria itu perlahan melunak, dan wanita itu pun menjaga perasaannya dengan hati-hati, berharap akhirnya bisa menjadi istri yang sesungguhnya. Namun saat cinta pertama kembali dari luar negeri, semua harapan wanita itu langsung runtuh. Barulah ia sadar, dirinya hanyalah pengganti. Tidak peduli seberapa keras usahanya, ia tidak akan pernah mendapatkan cinta pria itu. Suatu malam pria itu menelepon, memintanya segera ke rumah sakit. Wanita itu panik mengira sesuatu terjadi, namun yang ia lihat, hanya pria itu sedang mesra dengan cinta pertamanya. Melihat wanita datang, pria itu mengatakan bahwa ibu dari mantan kekasihnya butuh donor sumsum, dan dia sendiri yang akan mendonorkan. Kehadiran wanita hanya untuk menandatangani surat persetujuan keluarga. Mendengarnya, hati wanita seperti disayat. Saat ia menunggu pria itu operasi, cinta pertamanya dengan sengaja menyombong. Katanya saat ulang tahunnya, pria itu terbang ke luar negeri untuk membelikan hadiah. Namun karena kesal, ia tidak mau menerimanya. Barulah wanita itu sadar, kalung yang ia jaga selama 3 tahun, ternyata hanyalah barang buangan. Melihat mantan kekasih pria itu hendak terus bercerita, wanita itu langsung menyela, lalu melarikan diri dari rumah sakit. Keesokan harinya mereka menghadiri jamuan keluarga. Ibu mertua pun menyuruh mereka segera punya anak. Namun pria itu dengan tegas menolak, membuat sang ibu marah. Kebetulan pria itu menerima telepon dari cinta pertamanya. Ia pun meninggalkan wanita itu sendirian. Kemudian ia menyuruh wanita itu ke ruang kerja, memaksanya berlutut di lantai dingin. Menuduhnya belum juga hamil setelah bertahun-tahun menikah. Lalu memberinya obat penyubur, menyuruhnya minum setiap hari. Melihat wanita itu menolak, ibu mertuanya pun marah dan hendak memukul. Baru berhenti saat wanita itu pingsan. Saat sadar, wanita itu melihat dirinya di rumah sakit. Pria itu sedang merawatnya dengan telaten selama 7 hari. Hal itu sempat membuat hati wanita tersentuh. Namun tak lama, cinta pertamanya datang. Pria itu langsung menjauh dari wanita, bergegas mengejar mantannya. Pemandangan itu menghancurkan hatinya sepenuhnya. Tak lama kemudian, tibalah hari ulang tahun pria itu. Wanita itu memberikan hadiah yang dipersiapkan dengan hati-hati. Namun mantan kekasih pria itu hanya memberikan syal kasar. Semua orang mulai berbisik. Melihat mantannya malu, pria itu langsung mengatakan bahwa dia sangat menyukai syal itu. Bahkan melemparkan hadiah dari istrinya ke tempat sampah. Wanita itu hanya dengan tenang mengambil kembali jam tangan itu, mengakui bahwa persiapannya memang kurang maksimal. Lalu pergi meninggalkan tempat. Akhirnya, hari perjanjian perceraian pun tiba. Wanita itu pergi ke kantor catatan sipil seorang diri, mengambil surat cerai. Namun saat pulang, ia tak menyangka bertemu pria itu. Ternyata pria itu mengingat hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka, berniat merayakan bersama. Tapi dia sudah lupa